aku dapat cerita dari senior, tempatku juga ada subsidi untuk parkir, tapi entah kenapa di tahun sekian itu tuh dipotong gitu. Sama halnya dengan fasilitas makan kak. Nah jadi di tempatku itu tuh makan atau snack-snackingan tuh tiap hari ada menu, tapi untuk sekarang rasanya tuh seminggu cuma 3 kali, mungkin 2 kali kayak gitu snack-snackingan gitu kak. Kalau ingat dari fenomena kayak gitu tuh rasanya seperti teringat dengan masa-masa ini nggak sih kak, kayak kolonialisme dulu ya kan. Ya Ya mungkin ya kayak kita kerja nih, kita kerja sebagai buruh ya. Nah tapi di satu sisi kita tuh harus ngasih pajak ke orang yang mempekerjakan kita. Jadi kita udah diambil tenaganya, diambil waktunya, masih harus diambil uangnya. Ini kan kita kayak cuma dapat TPS-an aja kan, kayak gitu semuanya lah. mungkin tidak korporat. Iya mungkin ya kak, lebih tepat gitu ya kak ya. Untuk jangka waktu ke depan, untuk apa ya istilahnya kan kita kan anak muda nih, baru tahu kerja itu 1-2 bulan atau setahun mungkin ya. Nah menurut kak Ida nih, prospek nggak sih kerja di BPO untuk jangka waktu yang lama dan untuk mencukupi mungkin kalau teman mau ada yang berkeluarga gitu kan, bisa nggak sih buat tulang punggung keluarga kerja di BPO? Mungkin ini disclaimer ya, setiap orang pasti punya experience yang berbeda-beda dan pekerjaan mereka dan aku juga gitu. Tapi mungkin kita berkaca aja ke diri kita sendiri. Kalau misalkan aku daerah gitu, saat ini aku sendiri yang siap masih sendiri. Ya aku merasa ya aku merasa aku merasa enough gitu, cukup enggak. Cuman ya memang ketika ini pertanyaan ini kepada teman kita yang sudah berkeluarga dan berkeluarga, mereka tentu saja minus gitu kan. Ya kan, terus dia mungkin kayak temannya teman aku, dia punya pengeluaran gitu harus beli popok anaknya, harus susu ya, susu kan mahal ya, 200-400 ribu. Itu 1 bulan tuh dia bilang untuk pengeluarannya dengan kita. Sedangkan itu anak. Sedangkan untuk gaji kita pol mentok itu ya, kalaupun di atas UMR itu enggak sampai ya, atau gimana gitu. Itu kan akan ada kayak pekerja sampingan atau kayak sama gitu ya, sama sore. Jadi ya kalau misalkan untuk setiap orang yang berbeda experience masing-masing ya. Cuman kalau misalkan itu prospek pekerjaan karena kita itu pegawai kontrak ya, dan dimana kita juga bisa sewaktu-waktu nilai off ini mau kamu itu sebagai apapun bisa kan jabatan sama emang udah waktunya kamu lay off ya sudah kamu ya kan. Jadi itu mungkin kamu bisa menentukan sendiri apa itu prospek atau enggak. Kalau di tempat Kak Ida sendiri tuh kebanyakan anak muda atau yes kayak gitu, atau ada yang senior lebih dari 40 tahun gitu ada nggak? Kalau misalkan di jajaranku ya kami ya itu tuh kebanyakan mungkin ya Gen Z sama milenial sih. Itu mungkin bisa aku bilang seimbang. Karena pun sekarang itu yang kayak perekrutan baru juga kan sekarang untuk kualifikasinya kan mereka harus punya pengalaman. Oh iya. Ya gitu. Dan itu menurut aku udah fresh graduate aja. Tapi kalau harus punya pengalaman juga gitu. Tahu kalau nggak ada nggak bisa untuk kan. Jadi dari situ ya otomatis beragam gitu. Ada yang menjadi itu memang Gen Z ya kayak aku gitu kan, atau milenial. Ya semua sama sih seimbang sih. Kalau aku masih kan. Paling senior berapa tahun? Di jajaranku? Ya. Ya sudah umur 30 tahun. 20-an tahun. 40 ada nggak? 40 tahun mungkin ada. SPV? Enggak, bukan. Masih kita masih sama. Yes, betul. Nah ngomong-ngomong tentang lay off nih kak ya. Nah aku tuh juga punya cerita kak. Jadi di tempatku itu sebelumnya gaji sebelum ini itu lebih tinggi daripada periode yang sekarang. Nah kenapa diturunkan? Itu karena ada sebuah gejolak ekonomi nih kak dari si klien. Nah jadi para BPO ini tuh diberikan penawaran, mau nggak sih nurunin gaji karyawan? Kalau misalkan mau ya lanjut, tapi kalau nggak mau itu akan diputus kontraknya kayak gitu kak. Jadi memang apa ya, semi mengkhawatirkan juga ya jadi bidang kayak gini ya kan.